Wahyudi, tersangka madu lanceng, dijadikan saksi. Wahyudi, salah seorang tersangka dalam kasus dugaan penipuan atau investasi bodong madu lanceng atau KLABE atau Koperasi NMS-NMSI, dihadirkan sebagai salah satu saksi dalam kasus yang sama dengan terdakwa Crisma Dharma Ardiansah di PN Kota Kediri, pada sidang lanjutan Senin, 4 November 2024. Selain menghadirkan Wahyudi, Jaksa Penuntut Umum, JPU, juga menghadirkan sejumlah pengelola Koperasi NMS-NMSI lainnya sebagai saksi. Juga dari media penyedia periklanan. Secara umum, para saksi dari pengelola Koperasi NMS-NMSI itu seakan koor untuk mengarahkan kesalahannya pada Anton Hadianto, Ketua Koperasi NMSI yang kabur. Dalam keterangannya di depan persidangan, Wahyudi mengakui bahwa dirinya adalah sekretaris NMS, tapi saat persoalan muncul, dia sudah tidak menjadi pengurus lagi. Yang bertanggung jawab seharusnya Anton. Ide untuk usaha madu lanceng itu sendiri dari Anton, kata Yudi. Sejumlah mantan pengelola Koperasi NMS-NMSI lainnya, antara Sholehudin, pengawas, Rahmat, manajer, maupun pengelola lainnya, juga terkesan kuat mengarahkan semua kesalahan ke Anton. Sholehudin juga mengakui bahwa pihaknya sebagai pengawas belum pernah menerima laporan apapun dari pengurus NMSI. Saya pernah meminta laporan secara tertulis, tapi tidak pernah diberikan, jelas Soleh. Hal serupa disampaikan oleh Satria, mantan Kabid Koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. Dia menyebut selama ini, koperasi tersebut, baik saat bernama NMS maupun SMSI, belum pernah memberikan laporan RAT ke Dinas Koperasi. Seingat Satria, sebagian anggota pernah dikumpulkan di salah satu hotel, setelah masalah ini muncul. Saat itu di hotel, kata Satria. Sedangkan Noli, salah satu pengelola media tempat Koperasi NMS-NMSI melakukan iklan untuk menarik massa, mengaku pihaknya tidak mengenal Koperasi NMS-NMSI, tetapi mengenal dengan nama KLABE.com. Karena ketika kontrak iklan, tidak pernah menyebut NMS-NMSI, tetapi KLABE.com. Saat itu, yang melakukan negosiasi harga adalah Wahyudi. Hanya saja, untuk eksekusi pembayarannya dilakukan oleh orang lain. Kita tahunya KLABE.com, tandas Noli. Kalau dari 6 saksi ini tadi pengakuannya mereka tetap menyudutkan Anton. Yang ditanya itu yang salah Anton. Ya. Itu kan ya, termasuk yang pengurus NMSI-nya itu juga Anton. Tapi ya kalau kita sih yakin. Nggak, kesannya kan seakan-akan Crisma sama sekali tidak terlibat di di operasionalnya NMSI. Kesan yang disampaikan oleh para saksi. Ya itu yang disampaikan tadi mereka. Tapi jaksa punya bukti-bukti nggak, misalnya kaitannya dengan PPATK bahwa ada keuangan yang mengalir ke Wahyudi atau kan? Ini dakwaannya kan tidak sampai pencucian uang. Oh, gitu. Dakwaannya itu cuma. Kesaksian sejumlah pengelola Koperasi NMS-NMSI di muka persidangan, yang terkesan menyerahkan semua kesalahan ke Anton, Ketua NMSI yang kabur, dinilai sebagai settingan. Joko, salah satu korban Koperasi NMSI, menilai keterangan para saksi itu settingan. Hal serupa disampaikan Riyadi, yang juga korban, menilai apa yang diceritakan para saksi, ada indikasi membela terdakwa. Karena mereka adalah orang dalam koperasi. Para anggota itu kan juga tidak tahu kalau keanggotaannya dipindahkan dari NMS ke NMSI. Kami meyakini, NMS-NMSI adalah sama, karena sistemnya sama, orangnya sama, dan sebagainya, jelasnya. Meski para saksi terkesan seakan mengarahkan semua kesalahan ke Anton, tersangka yang kabur, Jaksa Penuntut Umum, JPU, tetap yakin bahwa pihaknya akan tetap menjerat terdakwa. Penilaian jenengan sebagai korban NMS-NMSI ya? Iya, Pak. Itu kira-kira dari keterangan-keterangan saksi di persidangan tadi seperti apa? Kami sebagai saksi ya kan, sebagai korban juga. Di sini apa yang diceritakan sama saksi-saksi tadi, itu menurut kami ya kan, banyak bohongnya juga gitu loh. Karena dia kan orang-orang dalam juga, ya kan. Jadi otomatis mungkin ada indikasi membela sana kan, tersangka kan. Terus itu Pak Wahyudi, dia ngomong bahwa dia setelah keluar dari NMS ya kan, dia akan mau mendirikan kafe. Itu sebetulnya salah. Yang kami tahu dia setelah keluar dari NMS ya kan, dia mendirikan koperasi Joper. Ya. Sampai tahu sendiri Joper itu ya kan. Nah, itu. Terus lagi
Ini dari awalnya sebetulnya orang yang saya ketahui Febri, terus Yudi dan itu awalnya sejarahnya NMS ini ya. Dia itu kerja di Jakarta ya kan. Terus ini mau mengembangkan ini budidaya lanceng karena di Jakarta itu nggak ada hutan ya kan. Dia akhirnya balik kampung ke Kediri ya kan. Karena di Kediri mungkin masih banyak hutan kan. Jadi untuk membudidayakan si lanceng ini otomatis kan bisa tuh Pak ya kan. Dibandingkan dengan Jakarta yang sudah mungkin semen semua gitu loh. Artinya keterangan itu mungkin direkayasa begitu kira-kira? Ada indikasi ke situ. Oh, Kami gitu ya? yakini itu. Ya kan? Terus kenapa ini kan disebut Anton? Itu sebetulnya untuk pengalian tersangka kan sebetulnya. Oh gitu. Ya kan? Ini ada indikasi ke situ karena apa? Itu NMS dan NMS itu kami meyakini sama karena apa? Sistemnya sama, orangnya sama, kantornya sama, ya kan? Ya. Itu semua sama dan katanya NMS dipindah ke NMSI, ribuan anggota nggak tahu, Gitu ya. iya kan? Yang memberi keputusan cuma dari pihak sana. Gitu kan. Jadi di sini saya tidak mencari pembenaran, enggak. Di sini sidang mencari kebenaran, ya kan? Oke, siap. Siapa yang salah, siapa salah saya nggak peduli. Yang penting di sini persidangan ini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran.